Halo teman-teman, selamat datang di konten Belajar. Belajar mengenal kamus bahasa Indonesia dijamin asik dan seru. Tahukah kamu apa itu KBBI? Simak selengkapnya bersama saya, Bernardo Steven. Saya adalah pemenang 3 Duta Bahasa Provinsi Papua tahun 2019. KBBI adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI merupakan kamus eka bahasa resmi bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kamus ini menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku karena merupakan kamus bahasa Indonesia terlengkap dan paling akurat yang pernah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki hak paten pemerintah Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. KBBI merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi semua generasi, terutama generasi muda. Video ini dibuat sebagai upaya pencegahan dari ancaman punahnya penggunaan bahasa Indonesia karena degradasi bahasa asing yang lebih populer akibat era globalisasi yang menjadi tren masa kini. Oleh karena itu, pendekatan penggunaan KBBI secara daring semestinya dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan bahasa Indonesia di mata publik. KBBI sendiri sudah melewati beberapa edisi loh. Edisi yang terbaru adalah KBBI edisi kelima yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Edisi kelima juga memiliki beberapa perbedaan dari KBBI sebelumnya, terutama dalam hal pengembangan kamusnya. Perbedaan pertama terletak pada jumlah lema dan sublema yang bertambah menjadi 112.000. Perbedaan kedua, KBBI edisi kelima juga mulai dikemas dalam bentuk aplikasi daring. Aplikasi yang berfungsi sebagai ruang redaksi KBBI edisi kelima itu dapat diakses secara daring melalui laman kbbi.kemdikbud.go.id. Laman akses itu memudahkan masyarakat untuk mencari pengertian kata yang ingin diketahui dan mengusulkan kosakata baru. Selain itu, tim redaksi pun memiliki kemudahan dalam memuktahirkan KBBI, yaitu melakukan penambahan entry baru atau revisi entry yang sudah ada secara daring. KBBI edisi kelima dimuktahirkan berkala untuk versi daring setiap tahun di bulan April dan Oktober. Nah, pasti teman-teman tertarik untuk mengetahui cara menggunakan KBBI daring ini. Yuk belajar bersama-sama. Pertama-tama, kita ketik kbbi.kemdikbud.go.id di kolom pencarian. Kemudian akan muncul hasil pencarian tersebut. Selamat datang di KBBI Daring. Situs web ini telah mengalami pemuktahiran terakhir pada bulan April 2023 ya teman-teman. KBBI Daring selalu mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Sebelum memulai, teman-teman bisa membaca terlebih dahulu ketentuan hukum dari KBBI Daring ini ya. Langkah pertama, teman-teman akan melihat opsi daftar baru dan masuk. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mendaftar, silakan klik daftar baru. Kemudian silakan untuk mengikuti petunjuk yang ada untuk memulai pendaftaran ya. Bagi kalian yang telah melakukan pendaftaran, silakan klik masuk. Kemudian silakan mengisi pos L dan juga kata sandi yang telah kalian daftarkan ketika proses pendaftaran. Jika sudah, klik masuk. Setelah proses masuk berhasil, teman-teman akan kembali ke tampilan beranda seperti ini ya. Teruntuk teman-teman yang sudah pernah mengakses KBBI Daring sebelumnya, kalian bisa melihat riwayat pencarian kata terbaru yang pernah kalian cari loh. Contohnya, kata terakhir yang pernah saya cari adalah buah bibir, urun daya, pastor, adidaya, dan buku. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat pencarian populer hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, bahkan sepanjang masa. Kemudian teman-teman juga bisa melihat jenis, entry acak, ragam, kelas kata, dan bahasa. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mencari kata di kolom pencarian. Contohnya, kita akan mengetik kata buku.
Kemudian, teman-teman akan menemukan definisi dari kata tersebut beserta kata turunan dan gabungan kata, peribahasa, dan juga idiom. Nah, jadi ada satu fitur di situs ini yang sangat membantu untuk menyunting ejaan bahasa Indonesia loh. Namanya adalah SIPEBI. SIPEBI merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan perbaikan atau penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi ini menggunakan pangkalan data KBBI termuktahir dan masukan para ahli bahasa sebagai basis datanya. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi ini ya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian telah memahami bagaimana cara menggunakan KBBI daring? Pasti sudah ya. Untuk kalian yang memiliki hobi membaca buku, terkadang terdapat kosakata yang belum pernah kalian dengar sebelumnya, bukan? Kalian bisa mencatat semua kosakata yang belum dimengerti, kemudian akses KBBI daring untuk mencari setiap definisi dari kosakata tersebut. Kegiatan ini dapat kalian lakukan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia kalian loh. Jangan lupa dicoba ya. Demikian konten kali ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya ya. Terima kasih.